Berikutnya terkait dengan rupiah. Kalau kita lihat rupiah ini masih juga anteng begitu ya di level 15 ribuan, bahkan ada potensi juga menyentuh 15.500-an. Artinya ini sudah sama seperti di bulan Januari ya 2023 lalu begitu. Anda lihat apakah ini juga akan mempengaruhi inflasi termasuk juga bahan-bahan baku yang ada potensi juga naik karena kurs yang melemah? Iya, mmm, kalau kami lihat, memang, rupiah ini, trennya melemah ya, mungkin, kita sudah sempat dibahas lebar mengenai, faktor eksternal, suku bunga yang tinggi ini yang menyebabkan, tekanan terhadap, nilai tukar rupiah kita, nggak hanya nilai tukar rupiah tapi juga nilai tukar lainnya di kawasan, juga masih cukup besar ya. Malah kalau saya cek hari ini, di kawasan Asia, yang year to date itu masih apresiasi meskipun tipis itu tinggal, rupiah, yang lain udah mungkin terdepresiasi kisaran 5 sampai 6%. Dampaknya, menurut saya, Bank Indonesia, fokus ya untuk menjaga nilai tukar ini untuk stabil karena alasannya memang itu ya, Mbak Neke ya. Jadi, berusaha menjaga, imported inflation gitu ya, untuk supaya tidak tinggi gitu karena, ini dapat mengurangi, tingkat inflasi yang disebabkan oleh, barang-barang impor gitu ya, khususnya salah satunya ya ke harga, BBM juga karena kan, sebagian BBM ini diimpor gitu ya. Nah, ini yang, saya pikir akan terus, dilakukan gitu ya, oleh Bank Indonesia gitu. Cuman, kami masih melihat, tekanan untuk rupiah ini selama, belum ada, trajektori yang lebih jelas gitu ya, berapa tinggi, Fed akan meningkat, itu mungkin, masih akan dalam apa, di kisaran saat ini. Baik, proyeksi Anda rupiah ini bisa menyentuh berapa hingga akhir 2023? Proyeksi kami di, akhir tahun 2023 di kisaran 15.500-an. Baik, artinya, sebenarnya rupiah ini tidak ada potensi untuk lebih tinggi lagi ke 15.600. Iya, karena, dalam pandangan kami, Fed mungkin sudah, selesai ya, dalam, menaikkan suku bunganya. Memang ini, agak sedikit, di, luar konsensus, kalau kita lihat kan konsensus juga menyebutkan masih ada 1 kali gitu. Nah, ini kita akan lihat lah ya, bagaimana beberapa data ini kan, sampai, November gitu ya, beberapa data di Amerika makronya yang akan keluar, seperti apa gitu ya. Cuman, kalau kita lihat, baik, pandangan kami maupun, konsensus itu juga sebenarnya mensinyalkan, bahwa kenaikan dari suku bunga Fed ini sebenarnya nggak banyak lagi gitu dan trennya next-nya turun. Tapi memang, pertanyaannya, turunnya kapan gitu kan. Jadi makanya, banyak, yang melihat, termasuk kami juga melihat mungkin, suku bunganya mungkin nggak naik lagi, tapi mungkin akan bertahan di level ini yang namanya higher for longer itu, Mbak, yang sering, apa, didiskusikan akhir-akhir ini gitu. Jadi, kemungkinan inilah yang menjadi, mungkin nanti, tantangan ke depannya. Cuman yang kami, juga amati adalah dari sisi, tren suku bunga, US Treasury di Amerika gitu ya. Jadi, tidak hanya suku bunga kebijakan, tapi suku bunga pasarnya seperti apa gitu ya. Dan, pada umumnya gitu ya, market itu biasanya, apabila sudah, mereka akan, forward looking gitu dan kalau, dengan forward looking-nya itu dia bisa, mengambil posisi. Nah, ini yang menurut kami juga penting gitu ya, diamatin kapan sih, US Treasury itu juga akan peak gitu ya. Jadi tidak hanya, kapan Fed itu akan, mulai melakukan pemotongan, yang menurut kami, pandangan kami mungkin akan di semester 2 tahun depan, tapi juga dari sisi kapan, US Treasury itu udah, mulai peak. Baik, jika The Fed diproyeksi mungkin baru akan, memangkas suku bunganya di semester kedua tahun depan, apakah Anda lihat ada urgensi Bank Indonesia ini untuk mungkin bisa menaikkan suku bunga acuannya demi menjaga nilai rupiah? Saya pikir, tidak ya, saya pikir, BI saat ini suku bunganya sudah, di level, yang, tertinggi untuk siklus ini, karena pertama inflasi juga sudah bisa dikembalikan, ke target, Bank Indonesia, dan yang kedua juga kelihatannya, tadi, view-nya juga adalah, Fed ini kemungkinan peak-nya juga udah mulai, nggak jauh gitu ya. Jadi makanya mungkin,
Bank Indonesia mungkin bisa mempertahankan suku bunga kebijakannya ya di level ini. Cuman yang ingin saya highlight sebenarnya kan beberapa kebijakan juga sudah diambil ya, terutama yang mendorong suku bunga pasar itu untuk adjust untuk lebih tinggi gitu ya. Ini untuk menarik inflow asing gitu, karena uh, spread suku bunga harus dijaga cukup menarik ya agar inflow tetap masuk. Beberapa kebijakan mungkin yang sudah dibahas sebelumnya adalah kebijakan SRBI misalnya, penurunan uh, penerbitan SRBI gitu ya. Ini menurut kami akan membantu ya inflow yang asing untuk masuk ke pasar kita, dan juga penerapan belanja DAE ini juga akan terus menambah supply ya, supply dolar di pasar kita. Jadi untuk jangka pendek saya pikir kebijakan suku bunga masih akan diarahkan untuk menjaga stabilitas gitu, dan melihat faktor-faktor tadi ya yang saya sampaikan, terutama kemungkinan Fed sudah peak, menurut pandangan kami mungkin tidak perlu lagi dinaikkan gitu, Mak. Cuman kapan turunnya ini mungkin jadi akan pertanyaannya, Mbak Naga.